Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan terima kasih masih mengikuti pembelajaran biologi dengan baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas penemuan dan teori sel, kisaran ukuran sel, tipe sel, serta komponen kimiawi yang ada pada sel. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang struktur sel dan fungsinya. Sel memiliki bagian-bagian dan organel-organel yang berbeda, bentuknya, ukurannya, strukturnya, dan fungsinya. Komponen-komponen sel atau organel yang terdapat di dalam sel eukariotik itu ada kurang lebih ada 15, yaitu diantaranya membran sel, nukleus, lisosom, peroksisom, glioksisom, mitokondria, sitoplasma, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, ada vakuola, plastida, sentrosom atau sentriol, ada sitoskeleton dan dinding sel. Yang pertama yang kita bahas adalah membran sel. Membran sel ini nama lainnya adalah membran plasma atau plasmalemma, berasal dari kata plasma yang berarti cairan dan lemma yang berarti selaput. Semua sel memiliki membran sel tersusun atas lemak dan protein atau lipid. Sifatnya selektif permeabel. Fungsi dari membran sel selain mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel, dia juga sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Ini adalah penampang melintang dari membran sel. Ada beberapa bagiannya, ada protein periferal, glikoprotein, glikolipid, ada lapisan lipid, ada protein integral dan kolesterol. Ini yang lebih jelasnya ada penampang atau model mozaik cairan struktur membran sel yang diajukan oleh Singer dan Nicholson. Ini yang atas adalah penampang yang nampak dari luar, sedangkan yang bawah adalah penampang yang nampak dari dalam. Yang pertama adalah glikolipid. Glikolipid ini merupakan molekul karbohidrat yang menempel pada lemak. Yang kedua ada glikoprotein, yaitu molekul karbohidrat yang menempel pada molekul protein. Fungsinya dia sebagai penanda atau pengenal bagi sel antara organel yang satu dengan organel yang lainnya. Yang ketiga adalah kolesterol. Dia memiliki fungsi yang sangat penting bagi membran plasma. Contohnya pada saat kondisi lingkungan panas, kolesterol akan berperan dalam menghambat pergerakan fosfolipid sehingga mencegah fosfolipid terlalu cair. Ada selanjutnya ada masih bagian dari membran sel. Yang keempat ada protein membran. Dia adalah protein yang terdapat pada membran sel. Protein membran dibagi menjadi dua macam. Ada protein integral, adalah protein yang dapat menembus dua lapisan fosfolipid. Fungsinya dia berfungsi dalam transport molekul keluar dan masuk sel. Yang kedua protein porifer, yaitu protein yang tidak menembus dua lapisan fosfolipid. Ini ada pori. Dan yang terakhir ada molekul lipid atau lemak. Yang kedua itu ada nukleus atau inti sel. Fungsinya untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas atau proses yang terjadi di dalam sel. Bentuknya sangat beragam, ada yang berbentuk bulat, oval, lonjong, bahkan gepeng, dan selalu berkaitan dengan aktivitas sel. Sebagian besar sel hanya memiliki satu nukleus. Contohnya adalah sel-sel darah merah. Pada mamalia dia bahkan tidak memiliki nukleus. Pada paramecium dan sebagian besar jamur Basidiomycota memiliki dua inti sel. Pada sel-sel tulang dan sel-sel otot, yaitu pada otot lurik dan otot jantung, dia memiliki banyak nukleus. Komponen nukleus dibagi menjadi tiga: membran nukleus, plasma inti, dan membran dan anak inti atau nukleolus. Membran nukleus atau selaput inti yang disebut dengan karioteka itu terdiri atas dua lapisan yang dipisahkan oleh ruang sisterna yang disebut dengan perinukleus. 3 kali lebih tebal dibandingkan dengan membran sel dan memiliki banyak pori. Yang kedua adalah cairan inti atau nukleoplasma. Merupakan cairan yang terdapat di dalam nukleus, berisi enzim, protein, nukleotida, ion, dan kromatin. Sedangkan yang ketiga adalah anak inti atau nukleolus. Ukurannya bervariasi pada tiap sel dan berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis berbagai macam molekul RNA untuk sintesis dan pembentukan ribosom. Jadi nukleolus sama
nukleus itu beda ya. Kalau nukleus itu inti sel, kalau nukleolus itu bagian yang ada di dalam nukleus. Yang ketiga adalah sitoplasma atau plasma sel. Dia merupakan cairan yang bersifat koloid, jernih dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Tersusun atas 85-95% air, dibagi menjadi dua zona, yaitu endoplasma dan ektoplasma. Ini nanti kalian bisa lihat tayangan video berikut. Dia adalah penampang melintang dari daun hidrilla dan penampang dari daun rhodiocolor. Silahkan kalian simak videonya baik-baik. Nanti kalau ada pergerakan seperti air yang bergerak, berarti dia merupakan gerakan dari sitoplasma. Bui akhiri, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.